Selamat bertemu kembali dalam pelajaran desain multimedia interaktif di pertemuan yang ke-9. Dalam pertemuan ini, materi kita masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu bagaimana cara menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Pada kesempatan ini kita akan coba membuat loading desain multimedia interaktif di aplikasi Adobe Flash CS6 ya. Kita coba membuat proses loading dan bagaimana cara membuat proses loading di aplikasi Adobe Flash CS6. Perhatikan contoh berikut ini ya, dimana di pertemuan sebelumnya juga kita sudah mencoba mempelajari bahkan menginstal aplikasi Adobe Flash Professional 2000 CS6 ya. Di sini kita coba membuat tampilan sederhana menggunakan Adobe Flash Professional CS6, membuat tampilan desain multimedia interaktif sederhana ya, untuk khusus membuat proses loading ya. Di pertemuan sebelumnya aplikasi ini sudah coba kita pelajari apa saja yang perlu diperhatikan dalam aplikasi Adobe Flash Professional CS6 ini. Di sini kita coba membuat project baru ya, di create new Active Vision ya 2.0 ya. Kemudian yang pertama kita lakukan di sini ya, mengubah ukuran layar ya atau lembar kerja ya. Kita buat di sini 800 kali 600 ya. Kemudian frame rate-nya di sini kita ubah 30 pixel atau second ya. Kemudian ya, yang kita ubah lagi di sini ya, warna latar belakangnya kita ubah menjadi kuning muda ya. Kita coba menggunakan scan ya. Cara untuk membuat scan ini ya, dari menu insert ya. Di sini sebelumnya sudah tersedia satu scan ya, insert scan. Sekarang sudah ada dua insert scan di sini atau scannya. Kemudian cara menambah scan bisa menggunakan menu window, biar bisa juga kita rubah nama scannya ya. Di sini ada panel baru scan. Oke, kita tambahkan menggunakan icon di sini ya, add scan. Kita gunakan misalnya 3 dulu ya. Yang pertama kita ganti namanya, mengganti nama scannya ini klik 2 kali atau double klik, loading ya. Kita buat di sini menu, kita buat di sini kompetensi dasar. Oke. Nah, posisinya ini bisa kita rubah pakai ini di atas atau ini di bawah, bisa ya. Oke, kita close. Kemudian kita perhatikan di sini sudah muncul 3 scan yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian untuk lembar kerja ini supaya kelihatan tampil semua, kita klik di sini fit in window. Ini lembar kerjanya. Kemudian kita coba membuat loading ya. Tampilan loading yang kita aktifkan loading ya. Kemudian kita pilih rectangular tool, kita ubah warnanya. Misalnya kita membuat warnanya itu adalah warna merah
ya. Ini warna garisnya kita hilangkan, kemudian kita panjangkan ya. Kemudian di frame yang pertama kita klik Create Motion Twin. Ya, ini kalau di Macromedia Flash 8 ini tidak terjadi seperti ini ya. Tapi supaya kembali dia ke frame yang pertama, kita tarik aja seperti ini. Nah, kemudian kita klik tool frame pre-transform tool ya, klik supaya kita coba merubah bentuk dari objek yang mau kita kerjakan. Misalnya ini titik fokusnya ini kita geser ke sebelah kiri, kita fokuskan nanti di sini, kemudian kita kecilkan, kita rubah ukurannya ya. Nah, kita misalnya buat frame-nya itu sebanyak 100 ya, klik kanan ya, baru insert keyframe ya, position bisa, scale bisa, kita klik misalnya scale. Perhatikan di sini posisinya di sini ya, kita aktifkan di yang terakhir ya, kemudian kita tarik. Nah, inilah membuat loading garis loadingnya ya. Kita jalankan, cara menjalankannya bisa menggunakan tombol di keyboard, Ctrl Enter. Ini hasilnya ya. Oke, kemudian kita tambahkan satu layer untuk membuat tulisan. Insert layer, kita tambahkan misalnya di sini tulisan loading. Nah, kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Nah, ketika proses loading ini, bagaimana caranya supaya masuk ke langsung ke menu ya. Setelah selesai loading, otomatis masuk ke menu. Kita ke scan menu ya. Kita tambahkan misalnya di sini tulisan halaman utama, kita ganti warnanya ya, hitam misalnya. Oke. Nah, jadi ketika misalnya nanti dari halaman menu, dia nanti kita coba masuk ke setelah loading dia masuk ke halaman menu ini. Jadi kita tambahkan di sini programnya, actionnya, klik kanan, kita pilih di sini action ya, klik kanan di awal frame-nya, di scan menu ya, action. Nah, kita tambahkan di sini actionnya, tambah di sini kita global function, baru di sini move time control ya, baru kita pilih stop. Kita jalankan misalnya. Proses ini langsung nanti ke menu utama ya, atau halaman utama. Nah, kemudian di halaman utama kita siapkan misalnya tombol supaya ketika diklik dia muncul nanti ke halaman kompetensi dasar. Misal ya, kita tambahkan misalnya di kompetensi dasar ini, kita buat di sini kompetensi dasar. Oke.
Nah, kemudian ketika diklik misalnya kita tambahkan misalnya di menu ini nanti tombol untuk misal kita buat seperti ini ya. Ketika diklik nanti tombol ini ya, nanti dia masuk ke menu utama ya. Coba kita tambahkan di atas kompetensi dasar. Nanti bisa kita menggunakan tombol-tombol tertentu ya. Ini kita coba menggunakan hal yang paling sederhana ya. Kemudian kita ubah ini klik kanan, convert to symbol, kita buat misalnya KD. Oke. Nah, KD ini kita buat program actionnya, kita klik tambah action time move, ini kita buat movie clip control on, kita pilih release. Nah, release di sini kita pilih dia ke scan ya. Kita tambahkan di sini, kita pindahkan kursornya kemari ya, baru kita tambahkan timeline control go to end stop. Nah, kita pilih misalnya bisa frame atau bisa scan. Karena scan yang kita pilih berarti kita buat dia ke kompetensi dasar, harus sesuai dengan nama yang kita buat di scan-nya ya. Kompetensi dasar, koma 1, dia ke frame di frame yang pertama kompetensi dasar. Udah. Kemudian kita perhatikan apakah sudah benar. Dah. Oke. Kita coba jalankan. Ctrl Enter. Ya. Ketika kita klik ini, maka dia masuk ke halaman kompetensi dasar. Ya. Oke. Ini dulu cara membuat loading. Ya. Intinya di sini kita coba membuat loading ke menu utama ya di desain multimedia interaktif. Oke. Coba ya, semoga bermanfaat ya. Nah, ini kami boleh mencobanya apakah berhasil ya. Sama halnya dengan di Flash, Macromedia Flash 8 ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian cara membuat langkah-langkah membuat loading ya. Nah, jadi kami boleh mengerjakan latihan pertemuan ke-9 ini di buku latihan, kemudian nanti kirimkan di aplikasi ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.